Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa amitana bi asrarihi amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Rubbama waradat alaikal anwaru ayil ulumu wal ma'ariful ilahiyatu fawajadat al-qalba mahsyuwan bisuwaril athar ay mu'allaqon bisuwaril mukawwanat min amwalin wa auladin wa ghairihima fartahalat min haitsu nazalat ay minal makanil ladzi nazalat fihi wa huwa al-qalbu li'annahu mutahharatun muqaddasatun fala tahul fil qalbil mudnis bil aghyar. Terkadang-kadang berbagai macam cahaya ilahi itu menghampiri dirimu. Maksudnya cahaya ilahi itu ilmu-ilmu dan ma'ariful ilahiyah, pengetahuan-pengetahuan yang bersifat Tuhan. Fawajadta al-qalba mahsyuwan bisuwaril akwan. Terkadang-kadang nur cahaya ilahi ini menghampiri dirimu. Nur ini mendapati hatimu dipenuhi berbagai masalah-masalah duniawi. Ai mu'allaqon biswaril mukawwanat. Hatimu ini dipenuhi dengan problem-problem dunia. Min amwalin wa auladin wa ghairihima. Seperti masalah harta, anak dan yang lainnya. Fartahalat min haitsu nazalat. Nur ini kembali kepada tempat semulanya. Ai minal makanil ladzi nazalat fihi wa huwa al-qalbu. Tempatnya nur ini apa? Hati yang dibersihkan dan disucikan. Karena di saat nur ini menghampiri hatimu dipenuhi urusan-urusan duniawi, akhirnya balik lagi ke sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nur ini mencari tempat yang bersih, yang suci. Fala tahulla fil qalbil mudnis bil aghyar. Nur ini tidak bisa menempat di hati yang dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Sering kita ngajak orang yang sedang stres, ya. Orang ini kita ajak ke Allah. Berarti orang ini sedang disamperi apa? Nurun ilahiyah. Karena hati orang ini sedang stres, diajak ke Allah nggak mau. Diajak ke Allah nggak mau. Karena nur Allah itu hanya bisa menempat di hati yang bersih. Karena di saat orang ini diajak ke Allah itu hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan duniawi, urusan anak yang kena kasus, urusan materi, kelilit hutang. Diajak ke Allah itu susah. Karena hatinya dipenuhi dengan kotoran. Akhirnya nur ini balik lagi ke pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbagai macam pancaran nur ilahi itu terkadang-kadang mendekati hati kita, tetapi dikarenakan hati kita ini kotor, maka nur ini tidak bisa menempat di dalam hati kita. Karena nur ini hanya menempat di hati orang yang bersih. Sering saya ceritakan, al ilmu nurun wa nurullahi la yudali'a diasi. Ilmu itu nur. Nur Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka, orang yang maksiat. Sampun. Farriqol baga minal aghyar ayat ta'alluqa bi ghairi maulaka
wamhu anhu suwarul akwan. Kalau nur Allah ini pengen menempat di dalam hati kita, maka kosongkan hatimu dari urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia. Ayat ta'alluq bi ghairi maulaka, artinya kosongkan hatimu dari bergantung kepada selain Allah. Makanya di saat kita mau menghadap ke Allah itu harus memasang rasa suci, hilangkan urusan-urusan duniawi, pasang rasa suci biar merasakan yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama di dalam hati kita sama pikiran kita itu kok masih ada selain Allah, kita tidak akan bisa merasakan hadirnya Allah di dalam hati kita, tidak akan bisa merasakan nurullah memancar di dalam hati kita. Oleh karena itu, farriqol baga minal aghyar, kosongkan hatimu dari selain Allah. Artinya jangan bergantung kepada selain Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. Wamhu anu suwarul akwan bi alla tatawajjaha bisairika ila ghairi rabbik fala yakunu laka unsun illa bihi wal wa'timad dan illa alaihi. Maka janganlah engkau berjalan kecuali hanya menuju hadirat Allah, sehingga kamu tidak bisa merasa happy, merasa senang kecuali hanya dengan Allah atau hanya bersandar kepada Allah. Kalau hati kita itu udah fokus menghadap Allah, maka selain Allah itu nggak akan mempengaruhi kita. Mau punya duit, mau nggak punya duit itu tetap nyaman, tetap happy. Karena hati dan pikirannya itu hanya digantungkan kepada Allah, tidak digantungkan dengan materi. Farriqol baka minal aghyar yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Kosongkan hatimu dari selain Allah, maka Allah akan memenuhi hatimu dengan apa? Asrar wal ma'arif, dengan ilmu-ilmunya Allah dan rahasia-rahasianya Allah. Jadi kunci kita supaya bisa ma'rifatullah itu harus mengosongkan hati dari selain Allah. Kalau hati kita itu sudah kosong dari selain Allah, maka Allah akan memenuhi hati kita dengan ilmu dan sir, dengan ilmu ma'rifatullah dan sirrullah, rahasia-rahasia Allah. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, sungguh aku akan memberikan hidayah kepada mereka. Lahdiyannahum subulana. Jadi di sini orang yang bermujahadah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah itu pasti akan diberi hidayah oleh Allah. Kita ngamalin di Qulwafil ini kok sungguh-sungguh, Allah akan bukakan jalan buat kita. Karena jalan menuju Allah itu banyak. Allah menggunakan redaksi jamak subul. Subul itu artinya beberapa jalan. Jamak dari kata sabil. Jadi ingat, at-turuq ilallahi bi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah itu sesuai dengan hembusan nafas makhluk. Jadi banyak sekali jalan menuju Allah. Nah, salah satu jalan tercepat menuju Allah ya ini suluk jalan terabas. Metodenya siapa? Gusmi. Kita itu mengikuti para waliullah, para kekasih Allah, nderek ngikut. Itu jalan yang paling cepat. Sebab kita jalan sendiri itu nggak bisa. Harus ada yang mengantar, yaitu mursyid. Lah mursyid kita itu Gusmi. Kalau nama kita itu ada di hati Gusmi, di saat Allah memandang hati Gusmi tertera nama kita, itu Allah akan memasukkan kita sama Gusmi ke dalam surga bareng. Dzikrul ghafilin itu liman ahabba yuhsyara ma'al auliya wassolihin. Dzikrul ghafilin itu diperuntukkan bagi orang-orang yang senang pengen dikumpulkan bersama dengan kekasih Allah dan orang-orang soleh. Itu sama baca di sampulnya itu, di covernya itu. Dzikrul ghafilin liman ahabba ayyuhsyara ma'al auliya wassolihin.
Makanya pernah ada seorang laki-laki nanya sama Hasan al-Basri, sa'ala rajulun al-Hasan al-Basri, ya Imam dullani ala amalin yuqarribuni al-jannata wa yudkhilani al-jannah. Ya Imam dullali ala amalin yuqarribuni ilallah. Wahai Imam, tunjukkan aku suatu amalan yang bisa mendekatkan aku kepada Allah, wa yudkhilani al-jannah, dan memasukkan aku ke dalam surga. Imam Hasan al-Basri menjawab, ahibba ahada auliyai, cintailah salah satu dari beberapa kekasih Allah, ya. Karena kita mencintai semua wali Allah itu belum tentu kita kenal nama satu persatunya. Di Dzulqarnain itu disebut semua wali, ya, di seluruh dunia, mimma syarikil ardi ila maghribiha, disebut semua, difatihain semua, di konteks semua, di bel semua, ibaratnya nyambung, sehingga nyambung. Jadi kita connect di saat kita tawasul dengan para wali Allah. Para wali Allah itu munadzarah, memandang kita. Bahkan munadzarahnya, ya, sorotan aulia Allah yang sudah wafat itu lebih tajam daripada masih hidup. Kalau wali Allah di saat masih hidup itu masih ngurusin anaknya, istrinya. Tetapi di saat aulia Allah ini sudah wafat, ya, intiqal ila alamil arwah, pindah ke alam ruh, ya, itu sorotan mulahadhahnya, sorotannya sama kita itu lebih tajam. Jadi kalau kita punya problem, punya masalah, tawasul dengan salah satu kekasih Allah, itu malah lebih cepat. Kenapa? Karena sang wali itu lebih fokus mentarbiah kita, mendidik kita. Mungkin Gusmi itu sering datang ke sini, cuman kita nggak tahu. Cuman kita nggak tahu. Hadir. Ruhnya itu hadir. Beda kalau wali itu masih hidup. Wali masih hidup itu ya mikirnya anaknya, mikirin istrinya, mikirin keluarganya, mikirin jamaah. Tapi kalau udah wafat itu hanya fokus memperhatikan siapa? Mentarbiah murid-muridnya, mentarbiah, mendidik rohaninya dididik. Jadi asallahu ayat tola ila qalbi fajidu ismaka maktubun fihi fayudkhilukal jannata ma'ah. Karena bisa jadi di saat Allah memandang hati sang wali ini, nama kita itu ada di hati wali itu, ya. Misal nama Mulham Dawami ada di hati Gusmi karena Dawamin Dzulqarnain. Pas Allah mandang hati Gusmi, ada nama Mulham tertera di hati Gusmi itu. Oh, ini santrinya Gusmi. Udah nanti bareng masuk surganya bersama dengan Gusmi. Ini suatu amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan memasukkan ke dalam surganya Allah. Ini yang pertama. Dan jangan sekali-kali membenci siapa? Wali Allah, ya. Terserah mau ngamalin Dzikrul Ghafirin silahkan, Rotib Al-Haddad monggo, Al-Atos silahkan, Ridul Latif silahkan, sampean pilih. Mau dalail silahkan. Yang penting kita itu punya mahabbah sama kekasih Allah. Jangan ada kebencian, ya. Karena kalau kita sudah benci, Allah itu mengumumkan perang. Man adali waliyan faqad adzantuhu fil harb. Jadi orang yang membenci kekasihku, aku umumkan perang. Nah, perang lawan Allah nggak akan menang. Makanya yang penting dalam hati kita itu ada mahabbah, cinta sama wali Allah. Wa taqaddama fi kalim musannif fi wa syurqal buswaril akwan muntabiatun fi mir'ati wa idza kana kadzalik fala tastabdi minhun nawal ta'il ma'arif wal asrar walakin istabti min nafsika wujudaz iqbal alaihi bimahiswaril akhyar min mir'ati qalbik bil mujahadati war riyadhah. Kamu jangan punya anggapan lambatnya pemberian Allah. Saya udah ngamalin Dzikrul Ghafirin bertahun-tahun kok masih begitu-begitu saja, malah semakin kesini kok malah makin ngeblangsak. Jangan sampai punya pikiran seperti itu, ya. Jangan menganggap pemberian Allah itu lambat. Artinya saya sudah ngamalin dalail kok perasaan nggak ada apa-apanya hasilnya. Tiap hari saya baca waqiah kehidupan saya kok masih melarat, utang masih numpuk, rumah masih ngontrak. Jangan sesekali menganggap lambat pemberian Allah. Ai'taul ma'arif wal asr. Walakin istabda min nafsik wujudal iqbal. Tapi yang perlu kamu koreksi itu keterlambatan kamu menghadap Allah. Bisa jadi kita dalam mengamalkan aurat-aurat tersebut
kita itu nggak ada keyakinan, nggak ada keseriusan, nggak ada kesungguhan, sehingga anugerah Allah, nawalnya Allah itu lambat kepada kita. Itu ya, saya ulang lagi, jangan ya sesekali menganggap lambat pemberian Allah. Misal sampai sudah mengamalkan suatu aurat, tapi secara kasat mata itu kayaknya belum ada perubahan signifikan. Padahal sebenarnya ada, cuman nggak terasa. Perasaan saya udah baca waqiah tiap ba'da sholat asar, tapi kok rezeki saya masih segini-gini aja gitu. Kan menganggap apa? Lambat pemberian Allah. Ada kan orang seperti itu, akhirnya nggak jadi dawamin itu. Padahal justru di saat seperti itu Allah itu sedang menguji kita. Ciri-ciri doa diterima itu kita bosan mengamalkan doa yang kita dawamkan. Itu ciri-cirinya. Allah mau menerima doa kita itu biasanya itu ada kejemuan, kita mengamalkan aurat yang kita biasa dawamin. Itu ciri-cirinya. Lah di saat itu loh justru Allah itu sedang mau memberikan sesuatu kepada kita. Jadi jangan sesekali ya, menganggap lambat pemberian Allah. Tetapi yang perlu kamu koreksi adalah keterlambatan kamu di dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Sampun. Hukukun kainatun fil awqat ayil azminah wa tilkal hukuk ya wadhaiful ibadat adh-dhahira min sholatin wa siyamin wa ghairiha yumkinu qada'uha. Ai inna man fatau syai'un min dzalik fi waqtin muayyan lahu amkanahu qada'u fi waqtin akhar. Ibadah-ibadah yang mempunyai waktu itu mungkin dikodok di waktu yang lain jika ibadah tersebut itu tidak bisa kita laksanakan di dalam waktu. Mungkin di saat bulan Ramadan kita itu sakit ya, nggak bisa puasa lah, berarti kita bisa atau mungkin mengkodok puasa Ramadan di bulan Syawal. Jadi ibadah yang punya waktu itu bisa dikodok di lain waktu jika terputus. Ay inna man fatau syai'un min dzalik fi waqtin muayyan lahu amkanahu qada'u fi waqtin akhar. Artinya seseorang yang tidak bisa melakukan ibadah di dalam waktu itu boleh atau mungkin melakukannya di luar waktu. Wa hukukul awqat ya ma yaridu alal abdi min qabil rabbi minal ahwal fa waqtu kulli abdin ma huwa alaihi mintal ahwal min tilkal ahwal wa awqatu arba'atun la khamisalaha an-ni'mah wal bali wa ta'a wal ma'siyah wa sumya ma dzukir waqtan li annahu yaridu fi waqtin makhsusin tasmiyatan li syai'i bismi zamanihi wa huququ al wajibatu alaika fiha yal muamalatul batiniyah allati taqtadiya tilkal ahwal fa haqqu alaika fin ni'mah asyukru. Tetapi ada hak Allah dalam waktu itu yang tidak bisa kita kodok. Kita itu dalam waktu mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-haknya Allah. Karena manusia itu tidak akan lepas dari 4 perkara. Yang pertama apa? Mendapatkan nikmat. Yang kedua tertimpa musibah. Yang ketiga beribadah, dan yang keempat maksiat. Kewajiban manusia di saat mendapatkan nikmat itu syukur sama Allah. Lah kalau dalam sehari kita dapat nikmat kok nggak mensyukuri nikmat Allah, berarti ada hak Allah yang hilang. Ada kewajiban kita yang hilang. Terus di saat kita tertimpa musibah, kewajiban kita apa? Sabar, ridho, dan ikhlas. Suatu saat nanti pasti kita itu akan mengalami namanya sakit, ya, nggak punya duit, ditinggal mati keluarga, itu pasti. Namanya apa? Balia. Di waktu kita tertimpa musibah, kewajiban kita itu apa? Sabar, ridho, dan ikhlas. Sabar. Lah kok sampai lewat dalam 1 hari ini kita nggak bisa
sabar waktu kena musibah atau ikhlas dan ridho, berarti ada satu hak Allah yang belum kita penuhi, yakni apa? Sabar, ikhlas dan ridho. Terus ketika dalam waktu ini kita diberi kesempatan, dikasih kesempatan Allah bisa beribadah, kita bisa sholat 5 waktu, itu minnatun minallah, anugerah besar dari Allah. Karena nggak semua orang ya, yang mempunyai waktu senggang itu bisa melakukan sholat 5 waktu, belum tentu. Tapi kita walaupun sibuk, walaupun sambil kerja, sambil dinas, sambil dagang, masih menyempatkan diri mampir ke masjid untuk sholat jamaah, berarti itu minnah minallah, termasuk anugerah besar dari Allah. Kalau kita mendapatkan anugerah besar dari Allah ya, maka kita harus apa? Mensyukurinya, syuhudul minnah. Ya Allah, selevel kita bisa ditakdir Allah sujud, itu termasuk anugerah besar dari Allah. Nah, terus yang keempat, di saat kita melakukan maksiat ya, kewajiban kita adalah apa? Istighfar dan taubat. Manusia itu nggak akan lepas dari 4 hal ini. Yang pertama, mendapatkan nikmat. Kalau dapat nikmat berarti kewajibannya syukur. Yang kedua, tertimpa musibah. Kalau tertimpa musibah kewajibannya sabar, ikhlas dan ridho. Yang keempat, dikasih rezeki apa? Taat ibadah. Berarti harus menyaksikan bahwa ketaatan ini bentuk anugerah dari Allah. Kita itu syukur ya. Orang selevel kita bisa sholat itu udah alhamdulillah, daripada mereka yang nggak sholat. Kita harus syukuri ya. Soal sholat kita diterima atau enggak itu udah nomor sekian ya. Yang penting kita sholat, kita tahu kaifiah atau caranya sholat yang benar ya. Soal diterima dan enggak itu otoritasnya Allah. Walihada yaquluna al-faqir ibnu waqti ayata'addab ma'hu wa yu'ti haqqahu kama yata'addabal waladu ma'a abihi. Wa tilkal huquq la yumkinu qada'uha idza fatat. Jadi orang yang fakir itu siapa sih? Jadi orang yang fakir itu ayata'addabu ma'hu wa yu'ti haqqahu, yakni orang yang bisa memberikan hak-hak Allah, orang yang mampu memberikan hak-hak Allah, sebagaimana seorang anak itu beradab bersama dengan ayahnya, kama yata'addabul waladu ma'abi wa tilkal huquq la yumkinu qadha. Kalau hak Allah dalam waktu itu enggak mungkin ya kita qadha. Cara ngodoknya gimana? Misal di hari ini kita dapat nikmat tapi kita lupa, enggak syukur sama Allah, terus kita qadoknya besok, enggak bisa. Lah kalau sholat hari ini kita tinggal, besok bisa kita qadha atau nanti bisa kita kerjakan di luar waktu. Tapi syukur di waktu atau sabar dalam waktu ini nggak bisa diqadha. La yumkinu qadha'uha. Jadi ada suatu ibadah itu yang nggak mungkin diqadha, yaitu ibadah yang nggak ada batasan waktunya. Ya tadi kayak syukur ya. Hari kemarin saya lupa dapat duit tapi lupa bersyukur. Lupa bersyukurnya bisa jadi nggak mengeluarkan hartanya, nggak mengucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya. Itma min waktin ay halin yaridu illa walillahi alaika fi haqqun jadidun amrun akidun. Karena tidak ada suatu waktu kecuali Allah itu punya hak ya, punya hak kepada kita dan kita itu punya kewajiban memenuhi haknya Allah tersebut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fala yasauka illa an tuwafi haqqahu fayamnauka istighaluka bihaqi an istighalika bihaqi ma fataka. Jadi jangan sampai kita itu bisa menyelesaikan kerjaan-kerjaan kita, tetapi hak Allah itu nggak bisa kita tunaikan. Ini jangan sampai. Banyakan orang itu bisa beresin kerjaan. Contoh misalnya. Contoh Jono aja nih. Jono suruh beresin kerjaan. Jon ini kerjain sehari, kelar itu beresin. Tapi belum tentu kewajibannya itu diselesaikan, belum tentu. Syukurnya dikasih nikmat itu belum tentu. Ini contoh. Nah, fa kaifa taqdibi haqqa ghairihi. Fa kaifa taqdibi haqqa ghairihi mimma fataka fa anta labdi haqqallahi taala. Bagaimana mungkin kamu akan memenuhi hak orang lain sedangkan hak Allah aja tidak kamu penuhi. Wa anta lam taqdi haqqallahi taala wa wa al haqqu al muta'alliqu bidzalikal waqtu. Jadi yaitu hak yang berhubungan dengan waktu tersebut. Walidza qol ma fataka min umrik la iwadullah. Jadi
apa yang mafataka min umrika la iwadolah ayla audahu, waktu yang sudah terlewatkan itu nggak akan terulang lagi. Jadi hari kemarin yang sudah kita banyak ketinggalan itu nggak akan terulang lagi. Ayla iwadolah, ya. Nggak ada gantinya, ya. Wala ruju'a lahu fa idza khallaita min amal shalih wa alladhi wadhifatu dzalbi fa innaka minas sa'adati wa ma hasala laka minhu laki mata lahu ay la yumku antukaum bi syai'in wa ma hasala laka minhu laki matalah, ya. Sedangkan apa yang sudah kau capai itu tidak ada nilainya, artinya nilainya itu sangat luar biasa. Apa yang kita raih di hari ini itu tidak ternilai saking apa besarnya. Sedangkan umur kita yang sudah lewat, ibadah-ibadah di waktu yang lalu yang sudah lewat itu nggak akan bisa terulang lagi, ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan, silakan. Paham? Cukup? Ada yang kurang jelas silakan, saya kasih kesempatan nanya, masih ada waktu banyak. Paham? Ayo Gus Ja'far mungkin mau nanya. Jadi apa yang terlewat dari umurmu itu tidak akan terulang lagi. Sedangkan apa yang kau gapai itu nilainya tidak ternilai. Makanya Rasulullah SAW itu berpesan kepada kita, igtanim khomsan qabla khomsin, ya. Jadi raihlah 5 sebelum 5. Apa? Syababaka qabla haramik, ya. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu, ya. Wasihataka qabla saqamik, jaga masa sehatmu sebelum sakitmu, yaitu wa faragoka qabla syughlik, ya. Jaga masa senggangmu sebelum sempitmu, pergunakan sebaik-baiknya, ya. Ya. Wahayataka qabla mautik, ya. Jaga masa hidupmu sebelum datang matimu. Terus pesan satu lagi apa itu? Waginaka qabla fakrik, ya. Jaga masa apa lapangmu sebelum sempitmu. Jadi kalau kita dikasih kemudahan rezeki itu pergunakan sebaik-baiknya, ya. Karena roda itu kan muter, roda itu muter. Ada saatnya orang itu untung, tapi ada waktunya nanti buntung. Nah, ngalamin, ya. Kang Junaid itu dulu anak punya berapa? 12. Kang Junaid itu habis, sekarang habis. Itu makanya saya juga sama, ngalamin. Roda itu muter. Makanya di saat jaya itu pergunakan sebaik mungkin. Ini pesan Rasulullah pada kita. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Paham ya? Paham? Monggo. Nah, silakan. Monggo dan. Bagaimana ya kiatnya, syariatnya cara mengosongkan hati kita agar hati kita hanya dalam hati dan pikiran kita hanya Allah semata. Bagaimana cara melatihnya agar seluruh yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Bagaimana caranya untuk mengosongkan hati dari selain Allah agar nurullah itu bisa masuk ke dalam hati kita? Jadi begini, jadi Imam Ghazali menjelaskan seorang salik itu dalam meniti jalan ke Allah melalui beberapa fase proses yang namanya takholli. Takholli itu artinya mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Kosongin dulu, ya. Hati ini dari sifat-sifat yang kotor kayak ujub, sombong, riya, terus apa? Sum'ah, pengen popularitas. Itu dikosongin dulu. Jadi caranya adalah dengan proses takholli. Takholli itu artinya mengosongkan hati dari sifat-sifat yang madmumah, yang tercela. Kalau hati ini sudah kosong dari sifat-sifat yang tercela, maka akan Allah hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, ya. Setelah orang itu takaburnya hilang, maka yang muncul adalah sifat
tawadu. Orang itu kalau sifat amarahnya hilang, maka yang muncul adalah sifat sabar. Orang itu kalau sifat rakusnya hilang, yang muncul adalah sifat qanaah, nerimo ing pandum, ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa mengkosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela, maka Allah akan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Lah kalau hati ini sudah terhiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, maka Allah akan bertajalli kepada kita. Bertajalli itu akan nampak. Nampaknya di sini melalui intuisi, perasaan, ya. Bukan Allah lihat personnya atau bentuk fisik, enggak, di hati kita. Makanya bagaimana kita itu berusaha semaksimal mungkin di saat kita mau menghadap ke Allah, tawajuh ilallah, kita tuh harus bisa mengosongkan urusan-urusan yang menyangkut duniawi. Ya dengan apa? Dengan ijtihad, dengan usaha, dengan upaya, dengan riyadhah, dengan pelatihan. Ya dengan ibarat kita dengan ya takhasyuk lah. Takhasyuk itu apa? Ya belajar khusyuk lah. Belum khusyuk tapi ngudi-ngudi khusyuk. Apa? Berusaha khusyuk. Nah caranya dengan takhasyuk tadi, dengan berusaha khusyuk. Walaupun beliau khusyuk, ya Allah, ingat utang belum kebayar, kontrakan udah 3 bulan, anak besok kirim, wah lagi ya Allah. Biasanya begitu, otak sama pikiran. Tanya Pak Kasmar itu, kontrakan udah mau bulan, tagihan macet, duit di sekolahan ditagih susah banget, itu lagi ya Allah. Coba saya itu sering nonton orang loh, kalau orangnya itu lost, itu bisa sampai ke alam nirwana sana. Tapi jarang saya nemuin orang yang saya tuntun. Coba saya itu kalau nuntun orang, mungkin di sini udah ada beberapa orang yang saya tuntun ya. Pak Kusati udah, Pak Sumiati, Pak Abdurrahman udah, Pak Kaswanto belum pernah saya tuntun. Jadi jadi urusan-urusan yang menyangkut duniawi itu harus dihilangkan sejenak. Loh caranya bagaimana Pak Ustadz? Ya dengan berusaha khusyuk, walaupun belum bisa khusyuk. Namanya takhasyuk. Takhasyuk itu ngudi-ngudi khusyuk. Takalluf itu usaha khusyuk. Pak Ustadz, saya itu kalau ingat Allah malah kerjaan kantor belum beres, besok ada tugas, ada latihan, malah ingatnya ke sono malah pada tuntun itu. Oh Pak Kaswanto udah perasaannya? Udah kemarin? Oh alhamdulillah udah kemarin. Alhamdulillah Pak Kaswanto udah. Lah itu bersama. Ketika saya nuntun orang itu, saya usahakan hilangkan sejenak urusan-urusan yang menyangkut duniawi, pasang rasa suci, biar merasakan yang maha suci yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu nyari Nurullah itu nyari tempat yang bersih, nggak bisa di tempat yang kotor itu. Kalau tempat kotor balik lagi, karena nggak ada tempat sih. Caranya itu. Jadi harus berusaha khusyuk. Lah caranya tadi harus dengan mengosongkan sifat-sifat yang tercela agar hati ini bersih. Kalau hati bersih tadi kan bisa dipenuhi dengan apa? Ilmu dan sirnya Allah. Farriq qalbaka minal aghyar yamla'uhu minal asrar wal wa'arif. Ya. Kosongkan hatimu dari selain Allah, maka Allah akan penuhi hatimu dengan ilmu dan hikmah, ilmu dan sir Allah. Loh cara mengosongkannya bagaimana? Dengan berusaha khusyuk. Walaupun belum bisa khusyuk, wes etok-etok khusyuk lah. Ya. Pura-pura khusyuk, ngudi-ngudi khusyuk. Walaupun orang bisa khusyuk, lepas dituntun, pas diingat Allah, Allahu Akbar. Aduh, saya itu jujur aja tanya Pak Awi itu sering ke jamaah saya itu sering salah loh kalau sholat. Makanya situ wanti-wanti tolong belakang imam itu yang ngerti. Kalau imam keliru biar ada yang ngingetin. Itu sering banget. Lebih Allahu Akbar. Ya besok mau nganterin ini ke sono, tagihan di sana nggak keluar. Itu lagi takbiratul ihram itu. Kadang sampai lupa rakaat. Aturan 3, aturan 4 misalnya. 3 udah salam, sering banget saya. Tapi alhamdulillah karena itu justru apa? Rahmat. Sebab kalau saya terlalu khusyuk ingat Allah justru akan bahaya itu. Saya bisa nggak ingat istri saya, nggak ingat anak saya itu, nggak ingat Ami juga bisa jadi. Oh asyik sama Allah, happy sama Allah, udah nggak ingat namanya santri, namanya anak, namanya istri, atau nggak ingat Pak Kusati, Pak Kaswanto. Oh udah asyik sama Allah kok nggak ingat, bisa lost. Ya. Mungkin Pak Nurdin pernah waktu nata dituntun ya, lost itu di Mi'raj itu, ruhnya. Itu kalau nggak di ini ya mati, kalau nggak dikendalikan sama mursyid penuntun, ya wassalam.
lewat. Saking asiknya cerita murid si Abdul Qadir Jailani itu jadi air dalam kitab Mizrul Kubro. Waktu apa? Sujud. Kenapa kok menjadi air? Ya itu saking asiknya, udah nggak inget siapa-siapa sih, malah mati itu. Nah, kita pengen seperti itu, masih punya anak Pak, masih punya istri itu. Kasihan bocan kalau ditinggal. Saya kira itu, paham ya? Jadi harus melalui proses takholli, yakni mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela, kemudian menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji, yakni tahalli, baru nanti Allah akan bertajalli. Di saat bertajalli itulah proses pengejawantaan. Artinya kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Takhallaku bi akhlaqillah. Saya kira itu. Silakan yang lain, masih ada waktu 10 menit. Monggo. Silakan, Tat. Barangkali ada yang mau tanyakan. Paham ya? Bisa dipahamin ya? Paham. Cukup? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.